Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Hafizah Raihan Safitri dengan NIM P17120193076 dari 1B Anafarma. Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi analisa fisika dan elektrokimia tentang analisis secara elektrografimetri. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari elektrografimetri. Elektrografimetri adalah suatu metode analisa kimia fisika, di mana prinsip dari analisa elektrografimetri sama dengan analisa secara grafimetri. Hanya saja di sini ada elektrografimetri Z yang akan ditentukan akan mengendap atau menempel pada elektroda selama proses elektrolisa. Logam yang akan ditentukan di dalam larutan harus berbentuk kation, di mana kation ini akan berpindah ke katoda selama elektrolisa dan menempel sebagai logam bebas. Dan ada juga beberapa logam yang mengendap di anoda selama proses elektrolisa. Selanjutnya adalah prinsip dasar dari elektrografimetri. Analisis secara elektrografimetri didasarkan pada prinsip sel elektrolisis, di mana penentuan jumlah listrik dan variabel waktu menjadi sangatlah penting. Secara kinetik, arus listrik menyatakan laju mengalirnya muatan listrik setiap saat. Apabila arus listrik mengalir ke dalam suatu sel elektrokimia, keseluruhan potensialnya dapat dipengaruhi oleh tiga fenomena lain yang timbul, yaitu dengan adanya potensial ohmik, polarisasi konsentrasi, dan polarisasi kinetik. Potensial ohmik sendiri ini disebut juga sebagai potensial jatuh, di mana harga dari potensial ohmik ini sebesar IR. Berikutnya adalah hukum yang mendasari analisis elektrografimetri. Di sini terdapat dua hukum, yaitu yang pertama adalah hukum Faraday, yang berbunyi banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Dengan rumus W sama dengan E dikali I dikali T per F, di mana W adalah massa zat yang diendapkan, E adalah massa ekivalen, I adalah arus dengan satuan ampere, T adalah waktu dengan satuan detik, dan F adalah tetapan Faraday, yaitu 9687 kolom. Hukum yang kedua adalah hukum Ohm, yang berbunyi kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan, dengan rumus I sama dengan E per R, di mana I adalah arus dengan satuan ampere, E adalah tegangan dengan satuan volt, dan R adalah tahanan dengan satuan ohm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk analisa secara elektrografimetri. Yang pertama adalah ion logam dengan elektrolisa akan mengendap pada katoda. Yang kedua, efisiensi elektrolisa tidak perlu 100%, tetapi efisiensi pengendapan harus 100%. Dan yang ketiga, bila sampel terdiri dari campuran logam-logam, maka untuk mengambil salah satu logamnya cukup dengan mengatur potensial elektrolisa yang sesuai untuk logam yang diinginkan. Yang terakhir adalah aplikasi elektrografimetri. Elektrografimetri sangat baik untuk penentuan logam-logam seperti perak atau tembaga, di mana unsur-unsur lain kurang mudah direduksi dibanding H+. Penambahan NO3- sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Senyawa ini disebut penyangga potensial senyawa lain. Misalnya pada sistem besi 3, untuk membatasi agar E0 katoda tidak lebih negatif dari plus 0,77 volt. Sensitivitas analisis ditentukan dari penimbangannya. Ion H+ juga dapat digunakan sebagai indikasi potensial sel, karena biasa dipakai juga pH sebagai penyangga potensial. Yang kedua adalah aluminium. Aluminium adalah logam terbanyak di bumi. Kegunaannya dari aluminium ini banyak digunakan pada industri pesawat dan industri kaleng. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.